Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Setiawan dengan NIM X95250815114, peserta PPG tahap tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan program studi pendidikan seni rupa dari LPTK Universitas 11 Maret. Praktek mengajar dilaksanakan di SMP Sampurna Academy dengan mata pelajaran seni budaya dengan topik raga bias. Dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan diferensiasi. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih dan silakan menonton video berikut. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mr. Billy. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Emily. Oke, Mister mau ambil attendance dulu ya. Cuma ini yang nggak masuk? Ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Mister mau memimpin doa, ya. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita, Mister mau menyampaikan kita menyanyi lagu wajib, lagu Indonesia, ya. Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Ini untuk menunjukkan rasa kecintaan kalian kepada Indonesia. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke. Baik, semuanya boleh berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Untuk minggu lalu topik kita mengenai unsur seni rupa. Ada yang tahu apa saja unsur dari seni rupa? Sebutkan. Ya, ada garis. Ada yang lain? Bintang? Tekstur. Oke, yang lain? Ya, bidang? Bidang. Yang lain ya? Titik. Oke, bagus. Darat. Warna. Bintang yang lain? Jangan lupa. Ada lagi bentuk, ruang, dan warna sudah ya. Oke. Tadi adalah unsur-unsur dalam seni rupa. Lalu untuk hari ini kita mempunyai topik baru, ya.
topik kita hari ini adalah menggambar ragam hias. Akan tetapi sebelum kita mulai, mau saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Warna sudah ya, oke. Tadi adalah unsur-unsur dalam seni rupa. Lalu untuk hari ini kita mempunyai topik baru, ya. Topik kita hari ini adalah menggambar ragam hias. Akan tetapi sebelum kita mulai, mau saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang ragam hias adalah mengidentifikasi pengertian ragam hias, lalu menganalisis karakteristik ragam hias, dan menghasilkan rancangan motif ragam hias, ya, dengan menggunakan unsur tadi, ya, garis, rupa, warna, menciptakan karya ragam hias sederhana. Untuk hari ini media yang kita gunakan adalah mini pouch, ya. Nanti kita melukis di atas kain, ya. Lalu setelah ini ada yang tahu bagaimana cara melukis di atas kanvas? Yes, ya. Bisa, boleh pakai watercolor dicat di atasnya. Tapi akan lebih baik kalau kalian itu menggunakan cat tekstil. Tahu kenapa cat tekstil? Kalau watercolor kena air bakalan tembus warna, berubah warna, ya. Jadi lebih baik kalian menggunakan cat tekstil. Oke, nanti hari ini kita menggunakan cat akrilik. Ikut contohnya. And an orange. So to start things off, I'm going to hot iron. Nanti hari ini kita menggunakan cat akrilik. Ikut contohnya. And an orange. So to start things off, I'm going to hot iron right over it, just to smooth out any of those creases as much as I can. Now the next step is I'm going to place a piece of cardboard or paper inside the bag. Jadi sebelum kalian melukis, letakkan kertas di dalam kain agar ketika nanti kalian melukis di semua bagian depan dan belakang biar tidak tembus, ya. Jadi tidak tembus ke belakang. Alright, so the next step is I have this free printable that I'm going to be using as my design. So I want to show you a trick here. So once you've printed it out, on these tote bags, they're really transparent, so that's going to be working to our benefit here, because if you pop it inside of the tote bag and then you just lay it down, you can actually see the design. Sorry, it's not material. My name is Thomas. Now I'm going to take the word so I can see the outline of where that word is on my design below. Now we're going to work on the celeries. Alright, now that everything is nice and taped, I'm going to be painting this design with these fabric paints by Alpha 6, and I'll leave a link in the description below if you're interested. Now I poured them up on my palette, and they are super runny, so next time instead I'll actually put them in a palette like this, so they're nice and good to paint. But I'm not going to waste these paints, I'm going to work with it. So in terms of coloration, there's pink and yellow and orange, because they're Sebelum kalian melukis dengan menggunakan cat, alangkah lebih baiknya kalian menggambar sketsa terlebih dahulu dengan pensil, ya, sehingga mudah untuk dihapus. Lalu kalau sudah selesai, kalian bisa memulai dengan berbagai macam ragam hias.
Ada yang tahu apa itu ragam hias? Batik, ada lagi? Motif, ada yang tahu? Oke, setelah ini akan saya jelaskan apa itu ragam hias. Baik, sebelum memulai untuk ragam hias, Mister mau kasih ice breaking sebentar ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, semuanya tangan di depan, tangan di samping, tangan di depan. Untuk melatih konsentrasi kalian, tangan di samping, tangan di depan, tangan di samping, pegang hidung. Where is hidung? Oke, one more time. Oke, sekali lagi ya. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di depan, tangan di samping, tangan di depan. Di mana mata? Mata, mata. Oke. Satu kali lagi. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di depan, tangan di samping, hidung. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini Mister akan menjelaskan topik kita hari ini, yaitu menggambar ragam hias Indonesia. Ya, ragam hias untuk model gampangnya itu adalah sebuah batik atau motif, ya, motif. Jadi seperti ini adalah ragam hias. Oke. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan, ya. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi pengertian ragam hias. Oke. Lalu menganalisis karakteristik ragam hias, ya. Menghasilkan rancangan motif ragam hias. Lalu untuk kali ini kita akan menciptakan karya ragam hias. Jadi hari ini kita melukis ragam hias dengan kain tote bag mini pouch ya. Oke. Lalu, nah, ada yang tahu gambar apa saja ini? Kenzi, gambar apa ini? Macam-macam ini. Gambar apa? Ada yang tahu? Ya? Binatang, hewan. Dalam bahasa ilmiahnya fauna. Oke. Yang ini bunga rafflesia. Kalau dalam bahasa ilmiahnya fauna, flora. Jadi ragam hias flora, fauna. Kalau yang ini termasuk figuratif, seperti manusia. Kalau yang ini geometris atau shape, bentuk, ya. Jadi nanti Mister akan bagi menjadi beberapa kelompok, ya, ada 4 kelompok. Nanti kalian memilih ragam hias motif flora, fauna, geometris, dan figuratif. Oke. Berikut adalah contoh-contoh gambar ragam hias di berbagai daerah. Nah, ini contohnya untuk ragam hias fauna. Ini gambar apa ini? Michael, gambar apa ini, Michael? Binatang. Binatang. Gambar binatang apa ini? Fauna. Fauna. Ini gambar binatang. Kepiting. Kepiting. Oh, ini ada ikan ya? Ikan. Ini gimana? Ini berarti apa ini? Orang. Orang. Oke, ini flora, bunga. Kalau geometris berarti ada garis-garisnya, ya, atau bentuk. Nah, ini jenis ragamnya. Fauna figuratif, fauna figuratif. Flora ya ini, sorry ya, flora geometris. Kalau fauna berbentuk hewan, bentuknya ikan, kepiting. Kalau figuratif berbentuk manusia. Kalau flora berbentuk tumbuhan, tidak selalu bunga, tumbuhan boleh, ya. Kalau geometris berbentuk tumbuhan yang mengalami pengulangan motif atau menggunakan garis-garis. Oke. Nah, ini adalah membuat ragam hias
Indonesia dengan mini pas ya. Jadi nanti persiapkan pasnya, cat akrilik, ada kuas, palet, pensil dan penghapus. Nanti ada kertas buat lapisan di dalam kain. Lalu nanti kalau kalian butuh kertas lakban, Mister kasih. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi Mister jelaskan, ya. Pastikan permukaan mini pos dalam keadaan bersih dan kering, ya. Jika diperlukan, beri lapisan lakban kertas pada pinggirannya biar tidak terkena di bagian yang lain. Lalu siapkan cat akrilik dan kuas. Sebelum kalian mengecat, tolong gambar desain terlebih dahulu dengan pensil. Nah, lalu kalian tentukan jenis seragam biasanya flora, fauna, geometris, atau tadi figuratif ya. Nanti Mister akan bagi kelompok. Jadi setiap satu kelompok ada diferensiasi masing-masing. Diferensiasi yaitu perbedaan macam-macam ya. Jadi yang sebelah sini beda motif, beda, semuanya beda. Oke? Buat sketsa ringan menggunakan pensil ya. Seperti yang Mister jelaskan tadi. Nah, mewarnai dengan cat akrilik mulai dengan warna dasar atau berwarna terlebih dahulu. Jadi kalian menggambar lebih ke, menurut Mister lebih mudah pakai warna cerah terlebih dahulu. Jangan menggunakan warna yang gelap. Oke? Nah, kalau sudah selesai finishing, pastikan seluruh permukaan cat sudah benar-benar kering, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Rapikan bagian tepi atau koreksi warna jika diperlukan, ya. Apakah ada pertanyaan mengenai PowerPoint dan video yang telah diputar tadi? Ya? Faunanya boleh apa? Faunanya boleh apa saja. Jadi nanti setiap meja akan berbeda. Seumpama meja green dapatnya fauna, berarti faunanya terserah apa saja. Dan saya ingin semuanya berkaitan dengan motif ragam di Indonesia. Tolong jelaskan. Contohnya fauna seperti coba cari fauna yang ada di Indonesia. Motifnya seperti apa nanti ada, ya. Nah, itu contohnya. Ini fauna, flora, ini juga flora ya. Oke, setelah ini misalkan bagi kelompok. Jadi setiap kelompok dari blue, purple, green, sama yellow akan ada diferensiasi masing-masing. Jadi silakan ambil satu kertas untuk perwakilan kelompok. Michael, satu saja. Ambil satu. Silakan tunjukkan. Oke. Siapa yang dapat fauna? Saya. Fauna? Ya blue ya, grupnya blue baik. Silakan buka laptop dan silakan searching, mencari referensi untuk motif fauna dan tolong jelaskan itu berasal dari mana. Ya ya. Oh boleh silakan. Ya. Ya. Yang flora. Oke, silakan buka laptop untuk mencari referensi tentang motif flora yang ada di Indonesia. Ya. Ya, boleh. Darren, boleh kamu kelas dulu. Ya, boleh. Figuratif. Aku boleh. Figuratif yellow ya. Oke, silakan buka laptop untuk mencari motif figuratif. Lalu hijau berarti geometris ya. Oke, silakan buka laptop ya. Ada beberapa referensi mengenai motif geometris di Indonesia.
Setelah ini Mister akan bagi tote bagnya satu-satu. Dan Mister kasih waktu selama 50 menit ya untuk mengerjakan tote bag lukis. Boleh. Ini kata saya minta tolong dibagi ya, satu meja dan meja. Kertasnya ditaruh di dalam kain sebelum kalian mengecat, oke? Sebelum kalian menggambar desain, mewarnai cat, masukkan kertas di dalam kain agar permukaan kain tidak kotor. Ya. Jangan lupa dimasukkan kertasnya di dalam kain. Ya, ya cukup. Gak apa-apa, kalian lipat lagi aja, gak apa-apa, dilipat lagi. Satu orang satu. Ya. Untuk desain terserah kalian, akan tetapi jangan lupa sesuai dengan tema yang kalian dapat. Oke? Ini ada contohnya ya, salah satu ragam hias flora. Jadi sebenarnya ragam hias dan batik itu berbeda. Ragam hias lebih ke motif. Kalau batik itu cara mengeksekusi motif. Di sini kalau kalian mau membutuhkan pensil, ada di sini ya. Iya. Pensil. Bisa gak besar nih? Pensil. Ya. Untuk keywordnya ketika mencari di Google, kalian lebih harusnya klik seperti ini. Saya tunjukkan di papan keywordnya. Negeri stupid. Ragam hias. Jadi ada ragam hias fauna, flora, ya Michael? Bukan, keywordnya adalah ragam hias. Iya boleh. Hias figuratif. Kenapa kamu dapatnya figuratif ya bahasanya? Ini banyak ragam hias figuratif. Jadi kayak seperti orang sedang menari. Boleh. Bisa orang bisa. Ya. Pokoknya jangan sampai kena di belakang ketika nanti waktu painting. Oke. Itu juga ambil pensil. Ya. Ayo sini. Ya. Fauna hewan ya. Coba apa? Ya, kalian bisa memilih bebas, akan tetapi
Temanya apa? Flora. Tapi berpensil. Ya. Ayo sini. Gitu. Ya. Flora fauna. Fauna. Fauna hewan ya. Coba dah, Pak. Ya, kalian bisa memilih bebas, akan tetapi temanya apa? Flora. Flora, baik. Flora berarti bunga. Oke. Boleh, boleh. Ya. Ini apa berarti? Ya. Jadi seperti garis-garis ini batik, namanya batik kawung, kayak batik sekolah sempurna. Ya, ya. Gimana? Nah, keywordnya seperti ini. Isi ya. Ragam hias figur. Ya. Jadi ini kan aku mau bikin Oh, ya warnanya beda karena objeknya kan lebih gelap. Berarti kamu butuh warna lebih cerah. Jadi pakai biru sama putih. Jadi warnanya light blue. Ya, ya. Saya ingin semua mempresentasikan karya masing-masing. Saya akan memanggil secara acak, presentasikan karya kalian. Ya, ada pertanyaan? aku mau presentasi. Michael mau presentasi, oke? Ya, apa? Jadi saya gambar petani. Gambar petani, motifnya Figuratif. figuratif. Ya, petani ada berapa orang ini? Ada 2 orang. 2 orang. Lagi dari Lagi nari, figuratif. Mau pakai bawa apa ini? bawa padi. Bawa padi. Oke. Oke, terima kasih. Apa ada tambah lain? Ini ada pemandangan ya. Ada pemandangan. Tsunami. Ya, motifnya figuratif. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih. Michael, what's that show? Oke, perhatian. Oke, perhatian. Ada pemandangan gunung. Oke, semuanya duduk dulu. Oke. Saya ada pertanyaan untuk kalian, ya. Apa yang kalian pelajari untuk hari ini? Drawing. Drawing, oke, bagus, menggambar ya. Ya, ada. Hari ini belajar Roblox. Hari ini kita belajar menggambar. Saya ada pertanyaan untuk kalian, ya. Apa yang kalian pelajari untuk hari ini? Drawing. Drawing, oke, bagus, menggambar ya. Ya, ada. Hari ini belajar Roblox. Hari ini kita belajar menggambar ragam hias. Ragam hias apa saja? Anjing. Ragam hias, motif flora, figuratif, Oh, geometris, fauna. fauna. Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang ragam hias, motif flora, fauna, geometri. Semuanya duduk. Oke. Oke, Mister jelaskan kembali. Hello everybody. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk hari ini ya. Jadi minggu depan topik kita tetap melanjutkan ragam hias karena saya lihat masih sekitar 70% ya. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai ragam hias yang ada di Indonesia? Oke, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan.
Oke,